Jemaat GPM Klasis Kota Masohi gelar persidangan ke-40. Jemaat GPM Klasis Kota Masohi menggelar persidangan ke-40 tahun 2024 yang berlangsung di Gedung Gereja Sela Hamah Lekot, Desa Waraka, diawali dengan ibadah Minggu pagi pada 3 Maret 2024. Penjabat Bupati yang diwakili Sekretaris Daerah atau Sekda Jauhari Tuarita dalam sambutannya mengatakan, gereja sebagai mitra pemerintah daerah telah banyak berkontribusi dan memberikan sumbangsi besar bagi kemajuan jemaat, masyarakat, dan daerah ini. Dengan berkontribusi itulah maka kehadiran dan karyanya dalam memotivasi dan telah membangun kesadaran etik, moral, dan spiritualitas, serta pembangunan fisik di tengah-tengah warga, jemaat, dan masyarakat. Sejalan dengan itu, menyadari bersama bahwa tantangan gereja masa kini sangatlah kompleks di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang pluralis, maka gereja mempunyai berbagai peranan baik secara individual maupun secara organisasi dalam segala bidang untuk menata layani masyarakat. Bahkan keterlibatan gereja dalam sektor publik tentunya merupakan bentuk reflektif iman Kristiani terhadap lingkungan sekitarnya. Dikatakan Tuarita, penjabat bupati menitipkan beberapa hal penting untuk menjadi bagian dalam pergumulan jemaat GPM Masohi pada sidang ke-40, diantaranya, persidangan jemaat merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan dalam struktur organisasi gereja tingkat klasis. Olehnya itu persidangan ini janganlah dipandang hanya sebatas ritual pelaksanaan konstitusi GPM, tetapi yang jauh lebih penting adalah memaknai hakikat persidangan ini, yaitu panggilan pelayanan iman, persaudaraan, dan semangat kebersamaan dalam membangun jemaat. Pemerintah daerah juga berharap agenda yang dibahas dalam persidangan ke-40 Klasis GPM Kota Masohi dapat dikolaborasikan dan disinkronisasi dengan agenda pemerintah daerah sehingga dapat memberikan dampak positif untuk negeri, jemaat, dan Kabupaten Maluku Tengah. Dengan mengusung subtema bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah akan menjadi sumber inspirasi dalam pelayanan dengan mempertimbangkan kapasitas jemaat dalam tantangan dan perubahan zaman yang berdampak masyarakat dan gereja. Persidangan jemaat ini diharapkan menjadi evaluasi dan kolaborasi bersama untuk mencapai pelayanan yang lebih baik di masa depan melalui program dan kegiatan strategis yang diharapkan dapat mampu meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah. Kami pemerintah daerah berharap agenda yang dibahas pada persidangan ke-40 Klasis GPM Masohi bisa kita lakukan kolaborasi dan sinkronisasi dengan agenda pemerintah daerah sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Ketua Klasis GPM Masohi tadi, bahwa GPM Klasis Masohi akan terus berkolaborasi, bersinkronisasi, bekerjasama dengan pemerintah daerah Maluku Tengah sehingga dapat memberikan dampak positif dan mendapatkan hasil yang lebih baik untuk negeri, jemaat, dan Kabupaten Maluku Tengah yang sama-sama kita cintai ini. Saat ini pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus berupaya untuk menjawab berbagai dinamika pemerintahan dan tantangan, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim, inflasi, stunting, serta berbagai permasalahan di masyarakat yang belum dapat dituntaskan. Untuk itu, jemaat GPM Masohi diharapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat agar lebih inovatif, kreatif, dan mampu berkompetisi di berbagai sektor di tengah tantangan ekonomi global saat ini. Melalui upaya pembinaan dan penata layanan yang dilaksanakan oleh GPM akan membangun dan menginspirasi kesadaran umat untuk terus membangun komitmen hidup damai dalam ikatan masyarakat. Untuk terus membangun komitmen hidup damai dalam ikatan masyarakat yang majemuk dan beragam. Turut hadir Wakil Ketua 2 MPH Sinode GPM Pendeta I.H. Hetari, anggota MPH Sinode GPM Penatua Betty Sahertian, Ketua Klasis GPM Masohi Pendeta Adriana Lohi, anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, pimpinan TNI Polri, staf ahli Bupati, asisten Setda, pimpinan OPD Lingkup Kabupaten Maluku Tengah, Camat Teluk Elpa Putih, Camat TNS, Camat Amahai, Raja Amahai, Raja Waraka, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan undangan lainnya.